Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Destiani. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dari diskusi kelompok saya tentang tantangan Pancasila di era Revolusi 4.0. Sebelumnya saya akan membacakan nama-nama kelompok saya. Yang pertama terdiri dari saya sendiri, Andini Destiani, lalu Anissa Mutiasari, lalu Sachi Kamila, dan Sina Julianti. Apa itu Pancasila dan Revolusi Industri 4.0? Immanuel Dimitrios Hastaskis dalam artikelnya berjudul The Fourth Industrial Revolution menyatakan bahwa salah satu ciri dari era revolusi industri keempat adalah semakin banyaknya perkembangan teknologi dalam kehidupan kita. Dari Hastaskis 2016. Sedangkan Pancasila merupakan pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila ini ditetapkan untuk membuat negara ini mempunyai akhlak yang berdasarkan 5 sila Pancasila. Revolusi industri juga memiliki dampak untuk masa depan, ideologi, sistem sosial, agama, dan manusia. Berikut dampak positif dan negatif revolusi industri. Dampak positifnya, yang pertama, membangun infrastruktur digital nasional. Yang kedua, peningkatan kualitas SDM. Yang ketiga, pembangunan ekosistem inovasi. Dan yang keempat, insentif untuk investasi teknologi. Dan ada juga dampak negatifnya. Yang pertama, timbulnya diskriminasi sosial di dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, timbulnya suatu kapitalisme di dalam bidang perekonomian. Yang ketiga, biaya kebutuhan hidup semakin besar karena masyarakat semakin konsumtif. Dan yang keempat, sering tersebar berbagai macam berita hoax dan banyak yang mempercayai berita hoax tersebut. Bentuk-bentuk tantangan Pancasila di era revolusi 4.0. 1. Membumikan Pancasila dalam perkembangan revolusi 4.0 dengan cara meningkatkan pemahaman Pancasila, mengurangi eksklusivisme sosial, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan wawasan Pancasila bagi penyelenggara negara, serta menjadikan Pancasila sebagai keteladanan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. 2. Penguatan Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4.0 adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 3. Mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Apa sih peran mahasiswa dalam menghadapi tantangan Pancasila di era revolusi 4.0 dan mengapa? Mahasiswa dalam kiprahnya menjadi instrumen penting dalam mengamalkan tridharma perguruan tinggi, yaitu sebagai pendidik dan pengajar. Dalam menghadapi revolusi industri 4.0, peran mahasiswa paling dibutuhkan, karena mereka adalah ujung tombak perubahan yang peduli terhadap bangsa maupun daerahnya. Seperti yang dikatakan oleh Soekarno, 1000 orang tua hanya dapat bermimpi, 1 anak muda dapat merubah dunia. Oleh sebab itu, mahasiswa sebagai pilar dari kaum muda sekaligus generasi penerus harus menaruh perhatian lebih terhadap kondisi yang terjadi. Berikut peran mahasiswa dalam menghadapi tantangan Pancasila di era revolusi 4.0. Yang pertama, memperkaya literasi dan melakukan penelitian mengenai hal-hal yang belum diketahui sebelumnya agar inovasi dan kreativitas dapat tercipta. Yang kedua, mahasiswa juga harus mengembangkan pola berpikir kritis dan tidak mudah tergerus dalam pengaruh yang negatif. Yang terakhir, mahasiswa sebagai generasi pembawa perubahan harus mampu membawa kehidupan masyarakat ke zaman teknologi yang sudah canggih, tanpa membeda-bedakan golongannya, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang terjajah oleh perkembangan teknologi. Baik, itu dia materi-materi yang kami sampaikan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Tantangan yang dihadapi dalam proses penanaman nilai-nilai Pancasila pada era revolusi industri 4.0 saat ini yaitu salah satunya terletak pada peserta didik yang sudah tidak dapat terlepas dari handphone atau gadget. Mereka dengan mudah mendapatkan informasi-informasi dari luar melalui internet dan terkadang informasi tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, hal tersebut juga dapat diatasi dengan cara memanfaatkan perkembangan informasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Menjadi media dalam penanaman dan penguatan Pancasila di era revolusi industri 4.0, guru dan dosen dituntut untuk dapat lebih kreatif dalam mengembangkan metode pembelajaran pendidikan Pancasila melalui media pembelajaran, seperti membuat game serta film animasi yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila
sekaligus dapat pula membentuk karakter peserta didik. Sekian, itu dia materi yang dapat kami sampaikan.